Latar belakang terjadinya perlawanan rakyat Aceh terhadap Jepang adalah menolak upacara Seikere. Pada masa pendudukan Jepang, rakyat Indonesia harus ikut serta dalam upacara penghormatan kepada matahari. Rakyat Aceh yang beragama Islam pun termasuk yang diperintahkan dan diharuskan untuk membungkuk ke arah matahari terbit di waktu pagi atau Seikere. Perilaku ini menurut rakyat Aceh sangat bertentangan dengan akidah Islam. Karena itu, pecahlah perlawanan rakyat Aceh terhadap Jepang di seluruh daerah Aceh dengan tokohnya Tengku Abdul Jalil alias Tengku Chotpring. Tokoh yang terlibat dalam Perang Aceh Angkat Senjata. Tengku Abdul Jalil atau Tengku Chotpring adalah seorang ulama dan pemimpin pondok pesantren di daerah Lok Sumawe, Aceh. Pada tahun 1937, Tengku Abdul Jalil diangkat menjadi pemimpin pesantren untuk menggantikan gurunya yaitu Tengku Ahmad yang meninggal dunia. Bersama para pengikut dan santrinya, Tengku Abdul Jalil bersumpah untuk jihad melawan Jepang. Sikapnya yang menentang penjajahan tumbuh ketika ia membaca hikayat Perang Sabi. Oleh karena itu, selama memimpin pesantren, ia juga memberikan pembelajaran tentang patriotisme kepada para santrinya. Jalannya perang, Abdul Jalil berhasil menggerakkan rakyat dan para santri di sekitar Chotpring. Jepang menganggap tindakan Abdul Jalil sangat berbahaya, maka Jepang membujuk Abdul Jalil untuk berdamai. Namun Abdul Jalil menolak. Akhirnya pada tanggal 10 November 1942, Jepang mengerahkan pasukannya untuk menyerang Chotpring. Pertempuran terus berlanjut hingga pada tanggal 24 November 1942 saat rakyat sedang menjalankan ibadah sholat subuh, mereka melawan dengan sekuat tenaga dan berhasil memukul mundur pasukan Jepang 2 kali. Maka Jepang meningkatkan kekuatan dan menyerang untuk ketiga kalinya dan berhasil mengalahkan rakyat. Abdul Jalil dan para pengikutnya yang selamat berhasil meloloskan diri ke pulau Ara. Namun saat sedang menjalankan sholat subuh, mereka ditembaki oleh tentara Jepang sehingga Abdul Jalil gugur sebagai pahlawan bangsa. Strategi yang dipakai oleh rakyat Chotpring adalah mengambil senjata yang dimilikinya seperti rencong, tombak, pedang, dan kelewang untuk membalas serangan pasukan Jepang. Perang Aceh diakhiri dengan surat perjanjian tanda menyerah atau traktat pendek. Pada tahun 1903, Sultan Alauddin Muhammad Daud Shah dan Panglima Polem menyerah setelah mengalami tekanan yang luar biasa. Dalam perjanjian penyerahan diri itu, seluruh wilayah Aceh dikuasai Hindia Belanda dan Kesultanan Aceh dibubarkan. Latar belakang kependudukan militer Jepang di Indonesia ternyata telah menimbulkan perlawanan dari rakyat Indonesia di berbagai daerah. Adanya perlawanan rakyat terhadap pihak Jepang disebabkan pemerintahan Jepang telah berlaku sewenang-wenang. Salah satunya yaitu perlawanan rakyat Jawa Barat, khususnya rakyat Singaparna yang dipimpin oleh Kiai Zainal Mustafa. Kiai Zainal Mustafa merupakan seorang pemimpin pesantren Sukamna di Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat. Hal yang melatar belakangi perlawanan rakyat di daerah Singaparna adalah karena pihak militer Jepang telah memaksa masyarakat Singaparna untuk melakukan Seikere. Pemaksaan Jepang kepada rakyat Singaparna untuk melakukan upacara Seikere telah membuat masyarakat geram. Ditambah lagi dengan larangan dari Kiai Zainal Mustafa, pemimpin pondok pesantren, untuk masyarakat agar tidak melakukan Seikere karena perbuatan tersebut sama saja perbuatan yang mempersekutukan Tuhan. Kiai Zainal Mustafa keberatan dengan sistem pangan masyarakat yang semakin sedikit disebabkan besarnya stok permintaan dengan yang wajib disediakan warga Indonesia untuk keperluan perang Jepang. Kiai Zainal Mustafa ingin menunjukkan bahwa bangsa Indonesia akan bangkit melawan jika sikap pemerintah Jepang masih tetap menindas masyarakat Indonesia. Tokoh perlawanan di Singaparna adalah Kiai Haji Zainal Mustafa. Kiai Haji Zainal Mustafa merupakan seorang pemimpin pesantren Sukamna di Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat. Strategi yang dilakukan oleh Kiai Zainal Mustafa adalah
menyabotase, memutus kawat-kawat telepon, dan membebaskan para tahanan politik. Zainal juga meminta para santrinya untuk menyiapkan bambu runcing dan golok untuk melawan Jepang. Akhir perang, setelah melakukan perlawanan terhadap Jepang dan berhasil melucuti senjata dan bahkan membunuh beberapa pasukan Jepang, Jepang mengirimkan pasukan ke Sukamana yang terdiri dari 30 orang Kamputai dan 60 orang polisi negara istimewa atau Tokubetsu Kaisatsu dari Tasik Malaya dan Garut. Pertempuran terjadi kurang lebih 1 jam di kampung Sukamana. Rakyat menyerang dengan menggunakan pedang dan bambu runcing yang diikuti dengan teriakan takbir. Karena jumlah pasukan yang lebih besar dan peralatan senjata yang lebih lengkap, tentara Jepang berhasil mengalahkan pasukan Zainal Mustafa. Dalam pertempuran ini banyak berguguran para pejuang Indonesia. Kiai Zainal Mustafa ditangkap Jepang bersama gurunya Kiai Emar. Selanjutnya Kiai Zainal Mustafa bersama 27 orang pengikutnya diangkut ke Jakarta. Pada tanggal 25 Oktober 1944 mereka dihukum mati, sementara Kiai Emar disiksa oleh polisi Jepang dan akhirnya meninggal.